Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha dzikran katsira. Al-ayah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik inayah oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis ini, untuk bisa menghadiri pembacaan tahlil dan maulid kita kepada baginda maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah lain yaitu hadirnya kita yaitu untuk mengingat kepada Allah. Hadirnya kita tidaklah lain yaitu untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati tempat-tempat yang disebutkan nama Allah di dalamnya, farta'u, maka duduklah kalian bersama mereka. Alhamdulillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri majlis ini tidaklah lain ini daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan harus kita perhatikan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Inna lillahi malaikatun yaltamisuna ahla dzikri." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dikatakan bahwasannya inna lillahi malaikatun yaltamisuna ahla dzikri, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari tempat-tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadu, apabila mereka mendapatkan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya ditanya oleh Allah apa yang mereka lakukan. Kemudian malaikat-malaikat tersebut mengatakan, mereka ya Allah, yusabbihunak, mereka mensucikan namamu, mereka memujimu, mereka mengagungkanmu, mereka membesarkan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, apakah mereka sudah pernah melihatku? Dijawab oleh malaikat, la ya Allah, tidak ya Allah, mereka sama sekali tidak pernah melihatmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, wahai malaikatku, kaifa, lalu bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Dijawab oleh Allah Subhanahu oleh malaikat, ya Allah, kalau seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka akan lebih mensucikan dirimu, akan lebih memujimu, akan lebih mengagungkanmu, dan akan lebih membesarkan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang mereka minta di dalam majlis tersebut? Wa hum yas'aluna al-jannah ya Rabb, mereka meminta kepadamu untuk dimasukkan ke dalam surgamu. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab oleh malaikat, la ya Allah, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala balik bertanya, wa kaifa, lalu bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihat surgaku? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, niscaya kalau seandainya mereka sudah pernah melihatmu, niscaya mereka akan lebih sangat memohon kepadamu untuk dimasukkan ke dalam surgamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada malaikat, apa yang mereka minta perlindungan dariku? Dijawab oleh malaikat, wa hum yasta'iduna minan nar, mereka meminta perlindungan darimu ya Allah untuk tidak engkau masukkan mereka ke dalam api neraka-Mu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sudah pernah melihat api neraka? Dijawab oleh malaikat, la ya Allah, mereka sama sekali tidak pernah melihat api neraka-Mu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau seandainya mereka sudah pernah melihat api neraka-Mu? Dijawab oleh malaikat, ya Allah,
seandainya saja mereka sudah melihat api neraka-Mu, niscaya mereka akan lebih sangat lagi meminta perlindungan kepadamu untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka-Mu. Dengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bisyarah, ini adalah satu janji kabar yang baik dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita yang hadir di dalam majlis-majlis ini, untuk kita yang mau untuk melawan hawa nafsunya, untuk kita yang mau untuk melangkahkan kedua kaki kita berdiam di dalam masjid untuk menyebut nama Allah, untuk menyebut sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Dengar apa yang dikatakan oleh Allah di dalam hadisnya, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum." Ini satu bisyarah, ini satu kabar yang harusnya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya, "Ishhadu," saksikanlah wahai malaikat-malaikatu, "inni qad ghafartu lahum," sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ini satu keberuntungan bagi kita. Hadirnya kita di tempat ini memaksakan diri kita melawan hawa nafsu kita, duduk kita di sini untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, memuji Allah, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, lalu di akhir majlis kita memohon untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita minta perlindungan untuk tidak dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah. Maka ini kabar yang baik dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah katakan, "Ishhadu ya malaikati," saksikan wahai malaikat-malaikatku, "inni qad ghafartu lahum," sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ini maziyah, keistimewaan. Kita korbankan waktu kita hanya beberapa jam. Kita korbankan waktu kita untuk urusan dunia hanya beberapa menit. Tapi subhanallah, dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah katakan, "Saksikan wahai malaikat-malaikatku, inni qad ghafartu lahum," sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat katakan, "Ya Rabb, inna fihim rajulun." Ya Allah, sesungguhnya di antara mereka ada seseorang, ja'a li hajatin, dia datang karena keperluan, bukan ingin untuk menghadiri majlis ta'lim, bukan ingin untuk menghadiri berzikir kepada Allah, tidak ada niatan untuk mensucikan namamu, tidak ada niatan untuk membesarkan namamu, tidak pula meminta kepadamu untuk dimasukkan ke dalam surgamu, dan tidak pula meminta perlindungan untuk tidak dimasukkan ke dalam api nerakamu. Dia datang lihajatin karena keperluan. Dengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Apa kata Allah? Ini satu keberuntungan bagi kita, bahwa orang yang datang lihajatin karena keperluan pun akan diampuni dosanya oleh Allah, karena Allah katakan, "Humul qaum," sesungguhnya mereka orang-orang yang telah aku ampuni dosanya. Orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka untuk selama-lamanya. Ini satu keberuntungan. Jangankan kita yang duduk berzikir kepada Allah, orang yang datang dihajatin karena keperluan pun, karena mereka datang ke tempat yang mana di dalamnya disebutkan nama Allah, yang mana di dalamnya memohon untuk masuk ke dalam surganya Allah dan meminta perlindungan dari api nerakanya Allah. Apa kata Allah? "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum," mereka adalah satu kaum, orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka untuk selama-lamanya. Semoga kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang istiqamah untuk bisa menghadiri majlis-majlis ta'lim ini, majlis-majlis zikir seperti ini. Dan tak lupa kita selalu memohon kepada Allah agar semua yang hadir, yang memiliki hajat dunia wal ukhra, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirkan hati kita, minta kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan penuh i'tiraf, yaitu pengakuan bahwa tidak ada zat yang akan mengabulkan semua doa kita kecuali Allah. Dan yakini bahwa kita adalah manusia, hamba Allah yang fakir, hamba Allah yang memerlukan kepada Allah, hamba Allah yang tidak memiliki daya dan kemampuan kecuali kita selalu memohon kepada Allah. Yakini bahwa kita adalah fakir, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.